Shalom, Bapak Ibu, jemaat yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kita akan mendengarkan firman Tuhan untuk minggu ini. Sebelum itu, mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, kami mau menerima kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan melalui Roh Kudus-Mu mengajari kami sehingga kami bisa menerima, mengerti, dan melakukan firman-Mu sesuai dengan yang Engkau kehendaki. Dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang terkasih, firman Tuhan untuk kita pada minggu ini diambil dari Kejadian 6 ayat 5. Demikian firman Tuhan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Jemaat yang terkasih, Allah yang menciptakan dunia dengan segala isinya adalah kisah pertama yang kita baca di dalam Alkitab kita. Membaca kisah ini, kita dibuat terpesona, takjub, dan kagum akan pekerjaan Allah. Allah tampil dengan kreativitas seni yang begitu menakjubkan. Dengan firman-Nya yang begitu berkuasa, segala sesuatu diciptakan dengan begitu rapi, tertata, dan penuh dengan seni. Allah menciptakan segala sesuatu itu dengan berurutan dan sistematis. Terang dan gelap diciptakan terlebih dahulu sebelum penciptaan cakrawala. Cakrawala diciptakan sebelum tunas-tunas muda dan pohon buah-buahan diciptakan. Sebab semua tanaman itu membutuhkan tanah untuk tumbuh terlebih dahulu. Benda-benda penerang dipakai untuk menguasai malam dan menguasai siang. Dan puncak kreativitas seni Allah terjadi ketika pada hari ke-6 Allah menciptakan manusia. Kenapa pada hari ke-6? Sebab Allah terlebih dahulu menyiapkan dan menyediakan apa yang perlu kepada manusia pada hari sebelumnya. Manusia adalah puncak tertinggi dalam kreativitas seni ciptaan Allah. Sebab manusia diciptakan menurut gambar dan rupanya. Jemaat yang terkasih, membaca kisah penciptaan ini menyadarkan kita bahwa Allah begitu sempurna dalam pekerjaannya. Dunia yang diciptakannya begitu indah, tertata, dan penuh dengan kebaikan. Ini adalah dunia dalam maksud dan rencananya. Tetapi sangat disayangkan, dunia yang penuh dengan kebaikan ini dirusak oleh perbuatan manusia. Manusia telah melewati batas yang ditentukan baginya. Manusia ingin menentukan apa yang benar dan salah menurut pikirannya sendiri. Manusia ingin sama seperti Allah yang menciptakannya. Dan terjadilah, Bapak Ibu jemaat yang terkasih, ketika kita membaca kisah selanjutnya, rasa terpesona, kagum, dan takjub akan perbuatan Allah berubah menjadi rasa miris dan pilu ketika melihat perbuatan manusia. Kalau kita membaca dengan teliti, dari 1028 jumlah halaman Alkitab Perjanjian Lama, hanya 2 halaman saja yang berbicara tentang dunia yang baik, yaitu Kejadian pertama dan Kejadian kedua. Halaman selanjutnya sudah berisi kisah-kisah manusia yang penuh dengan kerusakan. Jemaat yang terkasih, dosa telah membuat sejarah manusia bergerak dan berjalan di luar kehendak Allah. Dunia telah bergerak menjauhi rencana Allah. Manusia telah menetapkan kebenaran sesuai dengan versi mereka dengan melakukan segala sesuatu dengan kehendak hatinya sendiri. Kecenderungan hati manusia juga selalu membuahkan yang jahat. Dengan tindakan manusia ini, tentu saja dunia yang dihasilkan adalah dunia yang rusak dan jahat. Allah menyesal dan hatinya pilu melihat sejarah perjalanan dunia ciptaannya telah menjauh dari awal rencana penciptaannya. Dalam penyesalan dan pilu hatinya, Allah ingin kembali membawa sejarah kehidupan manusia ke dalam rencana awalnya, yaitu dunia yang penuh kebaikan dan kedamaian. Dunia dengan segala isinya, kalau dibiarkan bergerak dalam sejarahnya sendiri, akan sampai pada kegelapan dan kebinasaan. Karena itu, Allah kembali membawa sejarah perjalanan dunia ini ke dalam rencananya. Bagaimanakah caranya? Ada 2. Pertama, penghapusan manusia yang berdosa. Begitu juga segala hewan dan binatang melata di bumi
dan burung-burung di udara. Penghapusan ini dilaksanakan Allah dengan peristiwa air bah. Kedua, memberikan kasih karunia kepada keluarga Nuh untuk memulai sebuah dunia yang baru. Dan terjadilah hal yang menarik dalam segala kisah yang diceritakan di dalam Alkitab kita. Pola ceritanya selalu berulang. Dosa yang dilakukan manusia selalu menghadirkan sejarah dunia yang rusak, dunia yang jauh dari kehendak Allah, dunia yang penuh dengan kerusuhan, ketidakadilan, ketidakbenaran, dan kekerasan. Hati Allah pun pilu dengan keberadaan dunia yang seperti ini, sebab bukan dunia seperti ini yang diciptakannya. Dosa telah membawa sejarah dunia jauh dari rencana Allah. Karena itu, Allah dengan kasih karunia-Nya selalu rindu membawa sejarah manusia ke dalam rencananya. Kerinduan Allah ini pun terjadi dalam kisah Nuh, pemanggilan Abraham, kisah para nabi-nabi, dan kisah anak yang hilang di Lukas 15. Dan puncaknya terjadi dalam kisah Allah memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk membebaskan manusia dari dosa, supaya dunia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tidak ada cara lain. Allah sendiri yang harus bertindak untuk membawa sejarah dunia ini kembali ke awal penciptaannya. Sebuah dunia yang penuh kebaikan dan kedamaian. Dunia di mana hati Allah tidak lagi pilu melihat ciptaannya. Dunia yang penuh dengan kesempurnaan. Amin, demikianlah firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang mengajarkan kami bagaimana dunia ini pada awalnya Engkau ciptakan dengan begitu baik, penuh dengan kebenaran, keadilan, dan kedamaian. Tetapi oleh tangan perbuatan manusia telah mengubah dunia ini menjadi rusak. Dan dengan kasih karunia-Mu yang begitu besar, Engkau rindu kembali membawa sejarah dunia ini ke dalam kedamaian dan kebaikan. Dan itu yang telah Engkau lakukan Tuhan dalam sejarah perjalanan dunia ini dengan segala isinya. Engkau memberikan anak-Mu yang tunggal, supaya dunia ini tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal, hidup dalam kedamaian, kebaikan, dan kesempurnaan. Karena itulah dunia yang Engkau ciptakan. Terima kasih dan terpujilah nama-Mu. Dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.